Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas sedikit tentang saham-saham syariah. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih saham ini bisa dikategorikan sebagai saham syariah, atau kenapa saham yang lain gitu ya, itu tidak dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, pasti ada dong ya aturannya gitu, aturan untuk mengetahui apakah satu saham itu saham syariah atau enggak. Nah, di sini kita coba langsung lihat ya, caranya gimana mengetahui apakah satu saham itu saham syariah, dan mungkin kita tahu juga aturan persisnya itu seperti apa sih terhadap saham-saham syariah. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada idx.co.id ya, teman-teman bisa nanti langsung lihat. Ini saya sudah masuk ke idx.co.id, kemudian masuk ke menu IDX Syariah, kemudian produk syariah. Oke, kita tunggu lagi loading. Oke, nah di sini tertera dengan cukup jelas ya aturan mengenai produk syariah. Nah di sini ada saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan lain-lain. Oke, tapi di sini kita akan berfokus hanya kepada saham syariah dulu ya. Jadi biar kita bisa lebih terfokus lah ya. Oke, kita lihat di sini ada dua aturan secara umum untuk sebuah emiten masuk ke dalam saham syariah, gitu ya. Dan pertama, emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi kaidah syariah, yaitu yang perjudian atau permainan yang tergolong judi ya. Jadi ini bukan kegiatan utamanya, itu bukan perjudian atau permainan yang tergolong judi. Kemudian ada juga perdagangan yang dilarang menurut syariah, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang gitu. Jadi ini mungkin barangnya belum ada tapi perdagangan sudah dilakukan, atau penawaran permintaan palsu. Kemudian jasa keuangan ribawi ya, ribawi ini contohnya bank atau pembiayaan berbasis bunga. Nah, bank berbasis bunga ini bank konvensional. Itulah sebabnya kenapa emiten-emiten bank konvensional itu tidak masuk ke dalam indeks syariah ya untuk aturan di Indonesia. Tentunya nanti kita bisa lihat juga bagaimana aturan yang lainnya. Kemudian juga adanya jual beli yang berisiko mengandung unsur ketidakpastian atau gharar ya, dan judi ya, atau asuransi yang konvensional. Jadi kalau asuransinya asuransi syariah ini diperkenankan, tapi kalau asuransi konvensional tidak diperkenankan ya. Jadi sama ya, tadi juga pada saat kita membahas bank berbasis bunga, pada saat kita melihat bank-bank yang syariah itu jadi diperbolehkan. Contohnya misalnya seperti BRIS gitu ya, atau misalnya bank tabungan pensiunan syariah ya, BTPN syariah, itu termasuk dalam jasa keuangan yang diperbolehkan yang masuk ke dalam indeks syariah. Kemudian kita juga bisa melihat di sini bahwa tidak syariah jika menyediakan barang yang haram zatnya, haram bukan karena barang atau jasa haram ya, tapi bukan karena zatnya ya. Tapi kalau yang tadi zatnya yang haram, kalau ini ada yang haram hal lain selain karena zatnya, dan juga barang yang merusak moral atau bersifat mudarat ya. Terus juga terakhir melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Ya ini cukup jelas lah ya. Untuk bagian nomor 1 ini sudah ada aturannya dan biasanya bisa ditentukan oleh MUI ya. Apakah satu jenis emiten atau satu jenis bisnis dalam emiten itu bisnis yang haram atau tidak. Jadi secara umum untuk poin 1 ini terkait dengan bisnisnya secara langsung. Apakah bisnis haram atau bisnis yang tidak haram gitu ya, yang diperbolehkan. Nah, yang kedua kita lihat ya, yang kedua di sini kan ada aturan rasio keuangan. Gitu. Jadi ada dua di sini. Kalau kita lihat, yang pertama adalah utang yang berbasis bunga dari emiten tersebut tidak lebih dari 45%. Oke, kalau dibandingkan dengan total aset. Ya, jadi utang berbasis bunga dibandingkan aset tidak lebih dari 45%. Kenapa begini ya? Mungkin dugaan saya ya, salah satunya adalah mungkin supaya
utang yang dimiliki pada saat ya perusahaan bisa mengalami masalah gitu ya. Jika utang berbasis bunganya terlalu besar, nanti bisa-bisa tidak bisa terbayarkan terus gitu ya kalau utang berbasis bunganya lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan atau revenue ya yang berbasis bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Nah, ini yang jadi menarik sebenarnya ya. Dua poin ini sebenarnya poin yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya dalam Islam ya, dalam Islam bunga itu bisa dibilang ya meskipun arguable lah ya. Ada yang menganggap itu halal, ada yang menganggap itu haram, ada yang menganggap itu meragukan gitu ya. Tapi secara umum mungkin kaidahnya adalah ini tidak membolehkan sebenarnya. Hanya mungkin kita hidup di negara gitu ya yang memang faktor bunga ini tidak terelakkan gitu apalagi dalam bisnis seperti ini sehingga tidak diharamkan 100% gitu ya. MUI mengatur supaya bisa ya perusahaan-perusahaan ini tetap masuk dalam kategori perusahaan yang indeks syariah gitu ya, perusahaan yang syariah selama pendapatan usahanya dan bunganya tidak melebihi satu angka tertentu. 45% untuk bunga dan 10% untuk pendapatan atau revenue gitu ya dibandingkan dengan pendapatan total, sedangkan bunga tadi dibandingkan dengan total aset. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah satu saham itu masuk dalam saham syariah atau enggak? Itu ya sebenarnya cukup mudah ya. Kita tinggal googling ya itu daripada repot-repot kita bisa misalnya di sini langsung cari apa misalnya indeks saham syariah gitu ya. Nah, kita langsung disuguhkan gitu ada beberapa ini yang terbaru dari investorsyariah.id. Di sini kita lihat bahwa data dari tanggal 6 Agustus jadi data belum lama ya. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat ya. Ada daftar yang syariah Ali, Akses, gitu, Astra, Agrolestari, S Hardware dan lain-lain. Nah, terus gimana sebenarnya kita bisa tahu ya bahwa yang tadi benar nggak sih aturan-aturan tadi terutama yang bagian poin 2 ya. Poin 2 ini kan yang sebenarnya lebih hitung-hitungan gitu ya. Karena kalau yang poin pertama kita bisa lihat oh, oke ini udah clear gitu ya tergolong judi atau dilarang menurut syariah. Tapi poin kedua ini kan sebenarnya emang benar nih emang dicek gitu ya apakah benar utangnya atau pendapatan bunganya melebihi 10% gitu. Mungkin kita coba cek beberapa emiten gitu yang besar. Pertama mungkin kita coba emiten Unilever misalnya ya. Kita coba search laporan keuangan Unilever. Ini kebetulan tadi saya udah coba cari juga. Kita klik laporan keuangan Unilever. Kita lihat yang terbaru. Oke, ini bukan yang terbaru. Sorry. Ini triwulan 1. Ini kita lihat yang triwulan 2 ya. Yang berarti April sampai Juni lalu. Oke, ini dia laporan keuangan Unilever untuk triwulan kedua. Nah, di sini kan ada bagian balance sheet ya. Kita bisa langsung lihat sebenarnya cukup cepat di sini. Atau balance sheet itu laporan posisi keuangan ya, balance sheet. Nah, ini bagian kiri aset. Nah, ini bagian kanannya ya. Kita yang penting tuh kita lihat adalah bagian kanan. Liabilitas dan juga apa tadi revenue ya. Tapi nanti revenue kita lihat yang berikutnya. Untuk liabilitas kita bisa lihat ya. Di sini Unilever memiliki pinjaman bank sebesar 3,85 juta. Oke, dalam satuannya di sini tertulis jutaan ya. Berarti 3 triliun ya. 3,8 triliun pinjaman bank dari Unilever. Terus aturannya tadi ini tidak boleh lebih dari 45% daripada aset ya. Jadi kita lihat asetnya sendiri Unilever nilainya adalah 20 triliun ya. Di sini kita bisa lihat berarti 3,8% dibagi 3,8 triliun dibagi 20 triliun ya, kurang lebih mungkin sekitar hampir 20% ya, hampir 20%, tapi mungkin sekitar 17-18%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya oke, karena rasio liabilitas dari bank gitu ya, dari bunga gitu ya, utang bunga itu tidak sampai 40%,
Berarti Unilever lolos aturan yang pertama. Terus aturan yang kedua itu dari revenue. Kita coba cari lagi ya. Laporan penghasilan dari bunga gitu ya. Penghasilan bunga itu secara umum bisa kita lihat bagian dari penghasilan keuangan ini ya. Di penghasilan lain-lain ini, penghasilan keuangan ini biasanya adalah penghasilan dari bank gitu, dari bunga. Nah ini kita lihat bahwa penghasilan keuangannya sendiri adalah 788 apa ini 1 juta ya, 788 juta, anggap 800 juta lah ya. Nah kita lihat bahwa penghasilan totalnya sendiri mereka adalah 4 triliun ya. Kita bisa lihatlah dari sini saja langsung ya, penghasilan bunganya bahkan tidak sampai 1% dari penghasilan total yang diperoleh oleh Unilever gitu ya. Jadi dalam hal ini ya penghasilannya tidak sampai, penghasilan bunga tidak sampai 10% dari penghasilan total yang dimiliki oleh Unilever. Berarti ini aman gitu ya. Dari dua aturan itu aman. Kemudian kita lihat juga Unilever bukan bergerak di bidang judi, bukan menjual barang-barang haram, tidak ada unsur gharar dan lain-lain. Makanya Unilever bisa masuk ke dalam kategori saham syariah ya, UNVR. Atau kita coba lihat lagi misalnya perusahaan apa lagi ya, laporan keuangan tadi apa misalnya, Astra gitu ya, ASI ya, Astra itu ASI ya, perusahaan Astra. Oke, kita buka laporan keuangan ASI. Mudah-mudahan nggak lambat. Oke, loadingnya lumayan lama ini sepertinya. Tunggu sebentar ya. Kita lagi menunggu loadingnya, ini halaman laporan keuangan. Oh ini udah muncul ya sebenarnya. Oke, ini ternyata banner ya. Tadi saya kira muncul di atas ini, ternyata ini banner besar sekali. Kita di bawahnya ada untuk laporan keuangan semester 1 2021. Oke, kita klik. Oke, ini harus buka file ya. Oke, kita coba cari yang lain saja ya. Mungkin biar nggak repot harus install, harus download laporan keuangan Telkom saja ya. Mungkin ini saya sempat lihat-lihat juga beberapa minggu yang lalu. Laporan keuangan Telkom Q2. Oke, ini ada nih. Download. Oke, di sini kita lihat ya. Telkom ini ya, informasi surat pernyataan direksi. Kita lanjut. Nah, ini dia langsung ya. Laporan keuangan Telkom. Kita lihat bahwa utang dalam bentuk bunga atau biasanya utang bank ya. Jadi kalau utang tidak, saya masih merasa bahwa utang dalam bentuk bunga itu hanya di bank saja. Tapi kalau jika ada yang lain yang mungkin bisa dilihat juga ya. Tapi kalau utang bunganya dari bank saja, berarti di Telkom itu besarnya 16, ini satuannya apa ya? Sorry. Dalam miliar ya, berarti 16 triliun. Ya, oke lah, kita nggak usah miliarnya, nggak penting ya, karena semua satuannya miliar. Tapi ya udah 16 triliun atau 17 triliun lah ya, 17 triliun. Bahkan kalau kita lihat ini ada deposito, tapi deposito ini saya nggak tahu berbasis bunga atau bagaimana. Ini jumlahnya tidak sampai 20 triliun lah ya, 20 triliun utang bank di Telkom. Sedangkan jumlah asetnya kita bisa lihat 260 triliun. Gitu ya. Jadi 20 triliun pun dibandingkan dengan 260 triliun ya paling sekitar 8%-an gitu ya. Apalagi kalau 16 triliun saja ya, 16 triliun dibanding 26 triliun berarti hanya sekitar mungkin 6-7% saja. Berarti Telkom lolos untuk aturan bunga liabilitas atau beban dari bunga tidak mencapai 45% dari aset gitu. Nah, yang kedua dari pendapatan, kita bisa lihat pendapatannya sendiri mungkin ini kita lihat, nah di sini ya, pendapatan totalnya 23 triliun ya, pendapatan total 23 triliun, dan pendapatan dari bunga itu penghasilan pendanaan ini ya, ini kemungkinan besar ini bunga itu sekitar 300 miliar ya. Ya kita bisa lihat langsung ya perbandingannya. Ya ini sekitar 1,5% saja penghasilan pendanaan dibandingkan dengan laba usaha dari Telkom secara keseluruhan. Karena dua aturan ini sudah dipenuhi, jadi kita bisa bilang bahwa oke, Telkom masuk emiten syariah juga gitu ya. Nah, kemudian
apakah aturan syariah ini hanya ada di Indonesia saja atau bagaimana ya? Ini yang menarik nih. Mungkin saya coba sambil cari apakah di negara lain, masa sih di seluruh dunia cuman Indonesia yang punya aturan yang mengikat untuk saham syariah. Kita bisa coba search ya, search di Google mungkin apa ya kata-katanya ini syariah rule mungkin ya. Nah ini ada di Muslim Exchange. So ini saya sempat lihat juga nih beberapa minggu yang lalu. Mungkin ini lebih mudah ya. Ini langsung ada perbandingan beberapa ya. Jadi di sini ini ada muslimexchange.com. Bisa teman-teman lihat nanti. Di sini mereka bahkan sudah mengatakan ya, we must closely follow the Indonesia Sharia Stock Index. Jadi memang mereka paling mengikuti aturan sistem saham syariah yang ada di Indonesia gitu ya dari isi. Oke, di sini mereka nulis bahwa bisnisnya sudah dipastikan bukan alkohol, gambling, bahkan movie aja mereka tidak boleh ya, movie, music gitu ya, related haram entertainment juga nggak boleh, tembakau ya, rokok, cannabis ini jelas ganja ya, kecuali di sini ditulis ya kecualian ganja untuk tujuan kesehatan gitu ya, medis, terus pork ya babi, asuransi konvensional dan finansial ini termasuk perbankan ya. Oke, nah di sini mereka bahkan sampai menampilkan gitu ya bagaimana aturan dari screening bisnis gitu ya syariah di beberapa indeks atau beberapa tempat ya. Ini kita bisa lihat ya isi ini yang tadi kita sudah lihat ya, isi ini yang dari dari Indonesia. Ini isi dari Indonesia. Kemudian Jim ini di Dow Jones ya, Dow Jones. Kemudian FTSE ini saya lupa ini dari mana ya FTSE, tapi ada dari Amerika juga, terus S&P juga dari Amerika, dan ada MSCI ya. Jadi kita bisa lihat ada perbandingan, ada 13 industri, tidak semuanya mengikut sertakan setiap bisnis sebagai bisnis yang tidak syariah gitu ya. Sebagai contohnya isi di sini cukup longgar ya. Sebenarnya tidak mengikut sertakan advertising atau media sebagai bisnis yang tidak syar'i gitu ya. Ataupun sinema, cloning ya, cloning tidak secara eksplisit ditulis ya, terus hotel, musik gitu. Jual beli emas dan perak gitu ya. Ini mungkin di beberapa ada yang lebih ketat gitu, ataupun persenjataan. Jadi kalau kita lihat di beberapa tempat kayak di Dow Jones, di FTSE, di S&P sama di MSCI ini bahkan seperti sinema gitu ya, seperti sinema ataupun trading gold sama silver ya, emas dan perak ini juga tidak diperbolehkan di aturan yang ada di tempat lain gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang punya aturan screening terhadap syariah gitu ya, tapi juga banyak, dan ini dipergunakan untuk melakukan screening terhadap saham-saham yang ada di luar negeri. Bahkan saya sendiri pernah melihat satu lagi ya, ada kalau teman-teman pernah dengar ya, Zoya gitu ya, Zoya ini bukan fashion, sorry, Zoya stock screening, Zoya stock screener, kalau teman-teman pernah dengar ini Zoya.finance. Tapi di sini cuma ada apps ya, jadi kalau teman-teman mau coba ya, di sini lumayan menarik juga. Mereka punya aturan sendiri, mereka bahkan punya financial expertnya sendiri ya. Di sini namanya ada Syariah Advisor, Sheikh John Bradford. Terus mereka juga ada ya timnya, terus mereka udah ada kalau teman-teman mau coba apps-nya gitu, jadi bisa lihat oh ini saham ini apakah saham yang syariah atau saham yang tidak syariah. Bahkan mereka saat saham yang tidak syariah ataupun syariah, mereka bisa memperlihatkan laporan lengkapnya gitu. Jadi misalnya saham, kita punya saham apa gitu ya, nanti kita lihat oh ternyata ini compliant atau tidak comply gitu ya terhadap aturan Islam, terhadap aturan syariah. Nanti kita bisa lihat kenapa ini comply atau kenapa ini tidak comply gitu ya. Tapi memang sayangnya seingat saya compliance ini full reportnya ini hanya untuk member yang berbayar. Jadi kalau untuk member yang gratis yang tidak bayar gitu ya, itu kita hanya tahu bahwa ini comply atau tidak comply. Oke,
itu aja dari saya ya. Semoga cukup membantu. Mungkin lain kali kita coba bahas juga tentang saham-saham syariah yang ada di luar sana gitu. Atau misalnya investasi syariah lainnya. Makasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.